حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahalluhu fi ghairi tadamuhi bihi fi badanin aw tawbin fa huwa haramun bila hajatin wa huwa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhata salati haitsu la murkhasafa la murakhisa fa huwa karautin wa baulin walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin wa ma la nafasa lahu sa'idatun aw min ma'kuli lahmihi halal asahi. Qala al-Ustukhri wa Rawiyani min a'immatina kamalikin wa ahmada annahuma tahirani minal ma'kuli walau ra'at aw fa'at fahimatu hubban fa in kana salban bihaitu law zar'a nabata famutanajjisun yagsilu wa yaqulu wa illa fanajisun wa lam yubayyinu hukma ghairil hubbi. Qala syekhuna walladhi yadharu annahu in taghayyara an halihi qabla al-bul'i walau yasiran fanajisun wa illa famutanajjisun. Wa fil majmu'i an syaikhin nasara al-afu an baulil baqari qiyasati ala al-hubbi wa anil juwaini tasdidun nakiri alal bahti anhu wa tathhirihi wa ba'atal fuzariyu al-afwa an bi'ril furati idza waqa'a fi ma'in wa ammatil balwiyu bihi wa amma ma yujadu ala warqi ba'li syadari karawati fanajisun li'annahu yakhruju min batini ba'di daidani kama syuhida dhalika wa laysa la'an maruratan khilafan liman za'amahu bal huwa nabatun fil bahari. Jadi di belakang Tuku Musannaf telah menjelaskan yaitu fardu-fardu daripada fardu mandi. Ketika seseorang mempunyai hadas besar ataupun berjunub, maka diwajibkan baginya mandi, dan telah dijelaskan oleh Tuku Musannaf tentang fardu-fardu ataupun cara-cara mandi yang telah dijelaskan. Kemudian sekarang Tuku Musannaf memperjelaskan tentang bagaimana hukum seseorang mengumpulkan antara dua mandi, yaitu mengumpulkan mandi yang wajib dengan yang mandi sunat. Jikalau seseorang mandi junub, orang tersebut mempunyai hadas besar sehingga dia mandi wajib pada waktu itu. Kemudian pada waktu itu merupakan ada hari ataupun ada waktu untuk sunat mandi seperti jatuh hari Jumat, sunat hari Jumat. Maka orang tersebut berniat keduanya. Mana berniat keduanya? Yaitu berniat niat mandi junub dan berniat mandi saat mandi Jumat. Maka apa hukum keduanya? Hukum keduanya yaitu hasil ataupun sah. Sekalipun ini merupakan ta'mim, gaya ta'mim, yaitu daripada segi umum yang pertama sehingga dihabiskan. Sekalipun yang lebih afdal yaitu memperasingkan tiap-tiap dengan mandi, walaupun yang lebih afdalnya yaitu orang tersebut memperasingkan. Seperti contoh misalnya 5 menit untuk mandi wajib, sedangkan 5 menit lagi untuk mandi sunat. Bagaimana hukumnya? Itu juga asing. Sekarang apabila seseorang memiliki hadas, yaitu orang tersebut memiliki hadas kecil, dan orang tersebut kemudian dia memiliki hadas besar ataupun junub, maka orang tersebut memandai baginya untuk mandi yang sekali saja. Kalau misalnya orang tersebut memiliki hadas kecil, dia kencing ataupun berak, dan padanya yaitu memiliki hadas besar, kemudian gara-gara hadas besar tersebut diwajibkan baginya untuk mandi, maka hadas kecil yang ada padanya, ketika dia merafak hadas besar, maka hadas kecil pun akan terafak gara-gara terafaknya hadas besar. Ibaratkan seperti pohon yang ditebang jatuh kepada pohon yang kecil, sehingga pohon yang kecil pun akan tumbang gara-gara pohon yang besar. Sekalipun orang tersebut tidak berniat kepada wudu, kalau ketika orang tersebut mandi tidak berniat ia untuk berwudu dan tidak berniat ia yaitu untuk menitikan
anggotanya. Kemudian disunatkan bagi orang yang berjunub dan orang yang berhaid dan orang yang nifas, perempuan yang nifas, yaitu disunatkan untuk membasuh faraj. Ketika perempuan yang berhaid dan perempuan yang nifas sesudah terpotong darah yang ada pada mereka, maka disunatkan sesudah terpotongnya darah itu disunatkan bagi mereka untuk membasuh faraj dan juga bagi orang yang berjunub. Kemudian disunatkan lagi yaitu disunatkan untuk berwudu. Untuk apa berwudu? Untuk tidur dan untuk makan dan untuk minum. Kalau misalnya seseorang tidak berwudu untuk tujuan yang demikian, maksudnya sesudah dia terpotong daripada darah kedua tersebut, langsung dia mandi, dia tidak berwudu, maka apabila dia melakukan perkara tersebut seperti contoh yaitu makan, minum, tidur, maka itu makruh. Kemudian sepatutnya bagi orang tersebut yaitu orang junub, perempuan yang berhaid dan perempuan yang nifas, sepatutnya mereka itu menghilangkan sebelum mandi mereka yaitu menghilangkan bulu ataupun kuku. Tidak menghilangkan sebelum mandi mereka yaitu bulu ataupun kuku. Karena yang demikian demikian juga yaitu darah. Karena yang demikian dapat membawahi ataupun dapat kembali kepada hari akhirat dalam keadaan junub. Kemudian hukum daripada seseorang yang mandi junub apabila dia mandi dalam keadaan membuka orang tersebut dalam keadaan sunyi, maksudnya tidak ada orang melainkan dia cuma satu orang di situ, maka hukumnya yaitu boleh. Ataupun dengan hadir siman yang boleh, ia yaman akan melihatnya kepada auratnya. Ataupun boleh juga yaitu orang yang mana orang tersebut yaitu boleh baginya untuk melihat auratnya, seperti contoh antara suami dan istri. Dan demikian juga itu ambah bagi Said, maka itu juga tidak apa-apa ataupun boleh. Tetapi yang paling afdal daripada demikian yaitu menutupnya. Walaupun orang tersebut orang yang halal bagi untuk melihat auratnya, paling afdal baginya untuk menutupnya. Kemudian haram bagi orang tersebut membuka aurat apabila orang yang melihat auratnya yaitu orang yang haram melihat. Mana contoh? Misalnya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tersebut merupakan ajnabi, belum kahwin. Maka di ketika laki-laki tersebut melihat auratnya si perempuan itu haram. Maka perempuan tersebut karena dia membuka auratnya itu pun agak haram. Jangan sebagaimana diperbandingkan dengan haram yang di atas, yaitu haram pada tempat yang sunyi dengan tanpa hajat. Kemudian halalah yaitu aurat tersebut bagi sebawa-bawa tujuan yang mana yang akan dijelaskan pada pasal berikutnya ataupun yang akan datang. Kemudian yang kedua daripada syarat-syarat sembahyang yaitu suci badan. Maka termasuk daripada suci badan di sini yaitu termasuk mulut dan hidung dan dua mata. Kemudian suci pakaian. Dan demikian juga yaitu sesuatu yang dihamalkan. Apa maksud sesuatu yang dihamalkan? Sesuatu yang ditanggungkan bagi orang tersebut ataupun yang menempel bagi orang tersebut. Contoh misalnya seperti baju tersebut dipakai oleh orang tersebut sehingga ketika ada najis padanya, walaupun pada pakaiannya ataupun pada yang dihamalkannya tidak ada bergerak, ketika dia bergerak maka itu pun juga sama, yaitu tidak boleh. Kemudian yaitu suci tempat, yang mana tempat tersebut yaitu tempat yang disalatkannya. Daripada mana suci? Daripada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan itu banyak. Ada kala najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, ada kala tidak dimaafkan pada air. Seperti contoh yaitu pembagian air itu ada 4. Yang pertama yaitu air, yang mana air tersebut tidak dimaafkan pada pakaian dan pada air. Seperti contoh yaitu tai dan kencing. Perkara tersebut apabila datang kepada pakaian ataupun pada air, maka itu akan bernajis. Kemudian pembagian yang kedua yaitu dimaafkan, najis yang dimaafkan yaitu najis
yang tidak bisa diidrakan dengan ujung mata. Maksudnya tidak bisa kita lihat najis tersebut. Itu akan dimaafkan juga. Kemudian pembagian yang kedua yaitu najis yang dimaafkan dalam pada pakaian, tidak dimaafkan pada air. Seperti contoh yaitu sedikit darah. Kenapa maksud demikian? Karena apabila tertimpa baginya yaitu sedikit darah ataupun percikan darah satu ataupun dua, maka apabila percikan darah tersebut berada pada pakaiannya ataupun pada bajunya, itu dimaafkan. Berbeda dengan air. Karena kalau air, misalnya air tersebut air yang sedikit ataupun air yang tidak sampai 2 kula, cuman tentang padanya itu cuma setetes darah. Walaupun tidak berubah air tersebut, itu akan bernajis. Kemudian pembagian yang keempat yaitu yang dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada pakaian. Seperti contoh yaitu mayat, seperti contoh yaitu bangkai yang tidak ada darah baginya yaitu mengalir. Seperti contoh yaitu lalat. Misalnya lalat tersebut jatuh ke dalam air. Jatuh lalat tersebut bukan karena dicampakkan ataupun jatuh lalat tersebut bukan karena disengaja, akan tapi jatuhnya lalat tersebut karena dirinya sendiri, sehingga maka air tersebut itu dimaafkan. Berbeda dengan pakaian, apabila bangkai tersebut berada pada pakaian itu tidak dimaafkan. Maka oleh demikian tidak salah sembahyang besertanya najis. Kalau misalnya ada najis, ada kala najis tersebut ada pada pakaian, ada pada badan dan ada pada tempat, maka tidak salah sembahyang orang tersebut. Walaupun keadaannya itu dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan tidak tahu dengan adanya najis, itu juga sama hukumnya. Karena perkataan Allah Taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Maka dengan dalil di sini para mujtahid, para ulama mujtahid mengistinbatkan hukum dengan dasar daripada dalil ini, yaitu daripada kata-kata tahir. Kata tahir merupakan sifat amar. Al-aslu fil amri liwujub. Asal pada perintah yaitu wajib. Karena tahir ini merupakan sifat amar ataupun fi'il amar, maka dan demikian itu wajib. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah dengan sesuatu itu larangan daripada lawannya. Lawan daripada bersuci adalah kotor. Maka kotor tersebut itu bernajis. Maka bernajis tersebut itu dilarang. Kemudian ada hadis daripada dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Wala yadurru, yaitu tidak mudaratlah apabila najis tersebut itu seperti contoh yaitu menghadap kepada najis. Misalnya di depan ada najis, di belakang, di samping dan di belakang kiri, maka itu tidak dimudaratkan. Akan tetapi itu dimakruhkan. Dan juga yaitu loteng rumah yang ada najis juga akan demikian. Syarat apabila yang demikian itu dekat daripada orang tersebut. Dan tidak apa hukum bagi seseorang yaitu menjauhi daripada najis. Tidak wajib baginya yaitu menjauhi najis pada mana? Pada keadaan salat. Apabila hal orang tersebut ataupun keadaan orang tersebut bukan dalam sembahyang, maka tidak wajib baginya untuk menjauhi daripada najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.